Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan lagi untuk pembahasan pemrograman Arduino dengan bahasan pada materi kali ini, yaitu untuk akses bit, yaitu untuk output. Untuk kita coba belajar atau bahas materi output atau mengeluarkan data gitu. Baik, kita mulai saja. Output ya, kita bahas mengenai akses bit output. Apa sih yang dimaksud dengan akses bit? Yang dimaksud akses bit ialah menulis, dalam artian mengeluarkan data output ya gitu, atau membaca, jadi input, membaca input gitu, satu bit data. Jadi menulis atau membaca, memberi output atau menerima input, dalam artian hanya dibaca per satu bit data atau per satu pin, gitu. Berupa logika berupa logika 1 high atau logika low atau 0 atau low dari atau ke pin Arduino. Maksudnya adalah menulis atau memberikan data output dari pin Arduino berupa logika high atau low, dan membaca atau membaca input itu yang masuk ke ini kemana, ke pinnya Arduino kayak gitu, berupa logika high atau low. Contohnya adalah penerapan akses bit output untuk menyalakan atau mematikan nyala LED. Di sini misalnya mengakses bitnya itu mengeluarkan data digitalnya itu untuk menyalakan LED atau mematikan atau memadamkan nyala LED tersebut. Sedangkan untuk akses bit input, untuk input pembacaan data inputnya, yaitu untuk mendeteksi apakah masukan sebuah tombol itu sedang ditekan atau dilepas. Jadi untuk outputnya itu untuk misalnya menyalakan LED. Ini contohnya ya, penerapan akses bit itu untuk menyalakan LED untuk outputnya atau mengeluarkan datanya, dan untuk inputnya membaca input itu misalnya membaca kondisi sebuah input tombol apakah ditekan atau dilepas. Kalau kita amati di skematik rangkaiannya ini, diagram rangkaiannya ini, bahwasanya masing-masing komponen LED dan tombol ini terhubung ke masing-masing satu bit atau satu pin. LED-nya terhubung ke pin nomor 3 dan tombolnya terhubung ke pin nomor 2. Apakah harus pin nomor 2 atau 3? Tidak, bebas. Bisa kita gunakan pin-pin yang lain kayak gitu. Tinggal nanti pendeklarasiannya atau menginisialisasinya kita sesuaikan, dia berfungsi sebagai output atau sebagai input. Itu. Baik, misalnya kita mengakses bit, akses komponen LED atau light emitting diode. Mungkin kita perlu ketahui dulu bahwasanya untuk menyalakan LED itu ada dua kondisi. Yang pertama mungkin perlu diketahui adalah nyala LED aktif high. Nyala LED aktif high disebut aktif high karena untuk menyalakan LED, microcontroller atau Arduino dalam hal ini memberikan data logika high 1 pada kaki anoda LED. Kalau kita ketahui bahwasanya LED atau sebuah LED itu ada dua kaki terminalnya, yaitu kaki anoda dan katoda.
anoda merupakan kaki yang positif dan katoda merupakan kaki negatif atau ya kaki negatif. Nah, untuk menyalakannya, bahwasanya syarat komponen LED bisa nyala adalah pin anoda lebih positif kurang lebih 3 volt DC dari pin katoda. Nah, kalau di sini nyala LED-nya itu adalah active high, berarti yang kita kontrol adalah di pin kaki LED yang anoda yang positif. Nah, yang positif ini, yang anoda ini yang kita hubungkan ke pin microcontroller atau pin Arduino. Sedangkan yang sisi katoda kita hubungkan langsung ke ground. Sehingga ketika nanti ini dikasih kondisi high dalam artian 5 volt, maka ada selisih di pin anoda 5 volt, di pin katodanya adalah 0 volt. Selisihnya berapa? 5 volt kan? Berarti LED-nya akan nyala. Ketika di pin anodanya diberi kondisi low atau 0, maka di 0 volt. Yang katoda juga 0 volt kan terhubung ground, maka selisihnya 0 dan 0, tidak ada selisihnya, maka LED-nya akan padam. Nah, jadi seperti itu karakteristik penyalaan sebuah komponen LED. Nah, untuk contoh programnya bagaimana? Nah, untuk contoh programnya di Arduino bisa seperti ini. Nah, di void setup, di inisialisasi awal itu kita harus mengkondisikan pin yang kita gunakan itu dijadikan sebagai output. Nah, ketik pin mode, pin output. Pin yang kita pakai berapa? Nah, misalnya kalau tadi 3, ya berarti kita isikan 3, dia jadi output. Nah, untuk perintahnya bagaimana menyalakan? Nah, tinggal seperti ini, itu menuliskan perintah logika digital pada pin yang kita gunakan, yang kita hubungkan dengan LED ini untuk kondisi high supaya LED-nya ini nyala. Nah, kita tunda 1 detik untuk biar kelihatan nyalanya itu. Kemudian kita matikan dengan memberikan logika low sehingga LED-nya akan mati. Kita tunda lagi 1 detik, ada yang beri delay untuk biar kelihatan matinya itu. Kalau tidak dikasih tunda atau tidak dikasih delay, maka tidak akan kelihatan aksinya, karena perlu ada waktu tunda untuk pengamatan nyala dan matinya itu. Karena sifat dari penglihatan manusia itu tidak secepat ini, tidak secepat ada batasnya istilahnya, berapa kecepatan yang bisa ditangkap oleh penglihatan manusia. Maka perlu ada waktu tunda, atau mungkin nanti bisa dicoba kalau misalnya membuat program, delay-nya ini bisa dikurangi, misalnya 1000 jadi 500, atau mungkin 100, atau mungkin 10, bagaimana nanti pengaruhnya. Baik, ini ya, jadi ada ya model menyalakan LED active high, yaitu dengan memberikan logika high untuk menyalakan LED. Nah, itu. Nah, model yang kedua yaitu nyala LED aktif low. Nah, kalau yang tadi high, yang ini adalah low. Disebut aktif low karena untuk menyalakan LED, microcontroller memberikan data logika low pada kaki katoda LED. Nah, kalau aktif low berarti posisi LED harus kita ubah. Kalau yang kondisi high tadi pin anoda yang terhubung ke microcontroller, kalau aktif low sekarang pin katoda dari LED yang terhubung ke pin microcontroller. Untuk pin anodanya dihubungkan langsung ke VCC, bisa 5 volt atau 3 volt. Nah, tergantung jenis LED-nya. Nah, kalau yang LED yang umum misalnya 3 mili atau 5 mili itu ya maksimal 5 volt. Nah, kalau lebih dari itu bisa nanti terputus LED-nya kayak gitu. Nah, jadi agar ketika aktif low ini LED-nya nyala, maka harus terminal katoda ini yang terhubung ke
pin microcontroller. Karena sifatnya apa? Sifatnya diingat, LED bisa nyala ketika anoda lebih positif kurang lebih 3 volt DC dari pin katoda. Ketika di sini low, di sini 0, di sini 5 kan, ini VCC 5, sehingga ada selisih 0 dengan 5 volt sehingga LED-nya nyala. Ketika ini diberi kondisi high 5 volt di sini 5 volt, maka sama-sama 5 volt, tidak ada selisihnya, maka LED-nya akan padam. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya dengan yang active high yang sebelumnya tadi. Untuk programnya hampir sama dengan yang active high, cuma bedanya adalah ini saja. Kalau untuk menyalakan perintahnya adalah low, sedangkan untuk yang memadamkan atau mematikan nyala LED diganti dengan high, kebalikan dari yang active high tadi. Gitu. Saya rasa sangat mudah sekali ya. Tergantung mana yang dipakai nanti, active high atau active low. Nah, silakan nanti dicoba-coba atau dikondisikan masing-masing. Nah, baik, nah, kalau itu sudah paham untuk akses LED-nya active high atau active low, nah, mungkin akan lebih mudah dipahami lagi atau akan lebih cepat dipahami lagi kalau dicoba aja langsung atau kita latihan. Bahwasanya latihan 1 ya, untuk mencoba mengakses komponen LED. Nah, buatlah program untuk menyalakan satu LED active high. Nah, active high, ingat-ingat yang active high. Kemudian atur nyala padam. Nah, nyala padam berarti kedap-kedip, nyala padam pada LED tersebut jeda waktu 1 detik. Jadi nyala 1 detik, padam 1 detik, nyala lagi 1 detik, begitu seterusnya, dengan menggunakan pin Arduino nomor 3. Langkah-langkahnya, hubungkan pin nomor 3 Arduino ke terminal anoda, atau yang positif dari LED itu karena aktif high. Ya. Hubungkan terminal katoda atau yang negatif pada LED ke ground langsung. Antara terminal anoda LED dengan pin Arduino bisa ditambahkan resistor atau ditambahkan komponen resistor. Bisa 220, bisa 560 ohm, bisa 1 kilo. Nah, disesuaikan. Gunanya untuk apa? Untuk membatasi arus yang melewati LED supaya LED tidak mudah putus. Jadi ketika nanti tidak diberi pengaman resistor, bisa jadi LED-nya akan mudah putus karena terlalu besar arus yang melewati pada komponen LED tersebut. Nah, perlu diketahui bahwasanya LED itu adalah sama dengan komponen dioda, di mana ada batas arus berapa yang bisa dilewatinya, ya gitu. Atau untuk pengamannya bisa ditambahkan resistor. Nah, kemudian buat perintah program di IDE Arduino, compile program, kemudian upload ke Arduino. Langkah-langkahnya mungkin seperti ini. Atau kalau memang belum ada boot Arduino-nya, rekan-rekan bisa mencobanya dengan simulasi, yaitu dengan aplikasi Proteus. Nah, di situ nanti bisa kita mengambil juga simulasi boot Arduino, terus LED, resistor untuk kita simulasikan, dan program yang kita buat juga yang kita compile itu nanti juga bisa dijalankan di simulasi Proteus, kayak gitu. Baik, mungkin seperti ini ya aplikasi Proteus. Nanti silakan bisa diambil komponennya diklik di bagian menu dengan tanda huruf P ini untuk ambil komponen. Silakan ambil beberapa ini komponen simulasi Arduino Uno R3, LED atau LED, kemudian resistor. Nah, perlu diketahui apabila pada Proteus belum terdapat komponen Arduino, maka perlu menambahkan library komponen Arduino pada Proteus. Jadi kalau ternyata Proteusnya
ketika dicari di komponennya itu belum ada simulasi Arduino, silakan rekan-rekan bisa menambahkan dulu library komponen Arduino itu pada Proteus. Gimana caranya? Nah, mungkin bisa nanti googling atau lihat googling di Google bagaimana menambahkan library komponen Arduino pada Proteus, atau bisa melihat di YouTube. Nah, banyak beberapa literatur atau referensi yang mencantumkan bagaimana menambahkan library komponen Arduino pada Proteus. Gitu. Nah, contoh programnya, untuk program yang ini latihan 1 bisa dicoba ini, kayak gitu. Di awal setup, nah di awal setup ini pinnya yang digunakan pin 2. Nah, padahal tadi ini pengennya pin 3 keterangannya. Wah, ini enggak sesuai. Baik, mungkin nanti disesuaikan aja ya, ini dirubah aja pinnya menjadi pin nomor 3 kayak gitu. Pin nomor 3 diinisialisasi sebagai output. Kemudian, nah ini program utamanya untuk menyalakan LED dengan kondisi high. Nah, kemudian ditunda 1 detik, terus dipadamkan dengan memberikan logika low. Nah, ditunda 1 detik dan nanti akan seterusnya seperti itu. Nah, ini langkah-langkah menulis programnya. Buka file program Arduino, kemudian buat file baru. Nah, ketikkan program seperti ini, nanti disesuaikan, diingatkan lagi ini apa pinnya, nomor pinnya. Kalau memang pin nomor 3 dirubah menjadi nomor 3. Nah, ini juga nomor 3, ini juga ganti 3. Setelah itu simpan namanya, terus kemudian silakan dikompil. Kalau untuk yang dimasukkan ke simulasi, cara compile-nya ini pada menu sketch, export compile binary. Nanti biar hasil compile-nya itu satu folder dengan tempat file program kita, sehingga nanti kita mengarahkannya ke situ. Nah, kalau sudah dikompil dan tidak ada error, tidak ada masalah, maka hasil compile-nya program tadi itu kita masukkan di dalam simulasi Proteus tadi, untuk bisa kita amati apakah program yang kita buat itu sudah sesuai atau bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Dimana hasil compile tadi, compile program yang kita buat itu dalam file extensionnya berupa file hex atau hexa kayak gitu, dimana kode-kode hexa atau kode-kode mesin yang kemarin kita sempat bahas di awal-awal pembahasan mengenai pemrograman Arduino kayak gitu. Nah, untuk caranya bagaimana, langkah masukkan file programnya, klik 2 kali pada komponen simulasi Arduino. Jadi di dalam program komponen simulasi Arduino diklik 2 kali. Habis itu ada ini menu program file. Nah, ini silakan nanti diarahkan ke program file hexa yang hasil compile kita tadi. Nah, kemudian kalau sudah, terus di OK dan dijalankan di simulasi Proteusnya. Baik, mungkin bisa kita ini ya, bisa kita coba aja secara langsung. Bisa saya akan mencoba mendemokan ya, memperagakan ini bagaimana untuk mengakses bit untuk output menyalakan LED pada latihan 1 ini. Nah, baik, ini saya buka, ini sudah terbuka Proteus ini project. Baik, kita tunggu dulu. Latihan 1 akses LED. Nah, simpen di sini aja biar gampang.
Linux. Oh, ini folder, oke, nggak apa-apa, folder. Oke, kalau gitu di luar aja. Nah, landscape. Oke, next. Nah, baik, ini saya ambil Arduino, pilih yang Arduino R3. Nah, disitu kita tambahkan lagi LED. Oke ya, kita cari yang LED biru aja, lihat. Nah, tambah satu lagi resistor. Nah, ini resistornya. Oke, ini tadi active high ya. Baik, kalau active high berarti nah, ini sisi anoda, ini sisi katoda. Tadi ke pin nomor 3. Nomor 3 kasih resistor. Ini defaultnya adalah 10K, kita rubah jadi 20. Kita hubungkan, kemudian kita hubungkan yang sisi katodanya ini ke ground. Kita ambil komponen ground, ini ground. Nah, menu yang ini ya, terminal mode ground. Nah, biar kelihatan ada ground, klik 2 kali, pilih ground. Ini sudah jadi, saya save. Kita siapkan dulu programnya. Nah, ini programnya sudah jadi ya. Mungkin nanti bisa ditulis ulang sama rekan yang sekiranya mau mencoba. Nah, ini saya shift S saja biar jadi satu sama tadi, sama program simulasinya yang di Proteus. Nah, nah, kita coba compile. Nah, kita pilih dulu tool, boardnya kita sesuaikan Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini klik. Nah, kemudian coba kita compile, apakah ada error apa enggak. Lihat, ini compile-nya, ini masih proses compile. Nah, ini masih warnanya masih hijau, proses compile. Ini compiling sketch. Kita tunggu dulu sampai selesai proses compile-nya. Cukup lama ya compile-nya. Oke, sudah selesai down compiling. Nah, sketch-nya yang digunakan hanya 2%. Nah, masih sedikit sekali programnya, maka ini cuma 2%. Nah, untuk memudahkan kita mengambil file hexanya yang akan kita gunakan di simulasi Proteus tadi, maka compile lagi, sketch, habis gitu ini export compile binary, klik. Nah, dia akan proses compile lagi.
Oke, nah, berhasil. Nah, kita cek di sini. Nah, bentar, ada di sini ya. Oke, di sini. Oh, sorry. Di sini tempatnya. Di sini. Diakses. Nah, ini hasil compile tadi, sketch binary export. Nah, ini nanti yang file hexanya ini yang akan kita masukkan di simulasi Proteus. Baik, kita kembali lagi ke simulasi Proteus ini. Nah, untuk di sini memasukkan program file hexanya tadi, klik 2 kali di komponen Arduino-nya ini, klik 2 kali, klik. Nah, terus kemudian ini program filenya kita arahkan. Oke, nah ini akses bit. Nah, ini yang hexa, yang standar .hexa ini. Nah, oke. Habis itu, oke. Nah, untuk menjalankan ini di run, kita jalankan. Nah, ini nyala. Padam. Nah, ternyata kalau disimulasi lebih lambat ya daripada delay yang sebenarnya. Baik, mungkin kita bisa ubah di sini delaynya. Nah, jadikan 100. Ini jadi 100. Itu kita compile lagi. Oke, sudah selesai. Kita bisa jalankan lagi karena kita tidak perlu setting lagi arah file hexanya karena namanya masih tetap. Nah, kita tinggal jalankan lagi. Nyala. Nah, ini lebih cepat ya. Nyala, biru, padam, nyala, padam. Nah, kelihatan nyala di sini juga kita bisa amati. Ketika kondisi high dia berwarna merah, ketika kondisi low berubah warna biru di pinnya ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa dicoba ya. Oke, baik. Nah, oke, saya lanjutkan lagi untuk berikutnya. Nah, tadi ini sudah ya. Oke. Oke, ini tadi ubah nilai delay-nya, diperkecil atau diperbesar. Nah, nanti bagaimana perubahan waktu jeda penyalaan LED-nya bisa dicoba. Diubah-ubah nilai delay-nya ini dan kira-kira apa nantinya terjadi. Seperti tadi juga saya ubah, ternyata kan juga berubah penyalaannya. Nah, terus perlu saya sampaikan di simulasi Proteus tadi dengan nanti ketika dicoba di hardware sesungguhnya pasti akan berbeda. Sepertinya di simulasi Proteus lebih lambat ya, dengan delay 1 detik. Ini benar-benar tidak 1 detik, bisa lebih ya. Mungkin ketika nanti di program disimulasi dengan program di hardware sesungguhnya mestinya berbeda, nanti tinggal menyesuaikan saja. Oke, baik. Nah, tadi latihan pertama 1 LED. Sekarang silahkan dicoba untuk latihan yang kedua, yaitu dengan menggunakan 2 LED. Nah, 2 LED aktif high, kedap-kedip nyala bergantian. Nyalanya bergantian menggunakan pin Arduino nomor 3 dan nomor 4. Nah, langkah-langkahnya sama dengan yang sebelumnya, cuman hanya menambahkan 1 LED lagi, yaitu di pin nomor 4. Gitu. Untuk programnya berarti ada inisialisasi
dua pin yang kita jadikan output, yaitu pin nomor 3 dan nomor 4 gitu. Kemudian perintahnya seperti ini, kondisikan LED 1 nyala berarti high, LED yang kedua yang pin nomor 4 kondisikan low untuk padam, ditunda dulu. Kemudian ganti yang LED nomor 1 yaitu pin nomor 3 jadikan low untuk padam, dan pin nomor 2 pin nomor 4 atau LED kedua itu kondisi high untuk kondisi nyala, dan ditunda 1 detik. Nah, ini skema rangkaiannya ada 2 LED, tinggal tambahkan lagi LED selanjutnya atau LED yang kedua dan resistor lagi yang kedua untuk dihubungkan ke pin nomor 4 ya gitu. Terus bisa nanti disimulasikan lagi di Proteus tadi. Mungkin coba di Proteusnya bisa di stop ya. Nah, baik, mungkin ini kita copy, klik kanan, blok copy. Nah, ini tinggal kita hubungkan. Nah, kita hubungkan ke pin nomor 4. Nah, geser sini biar nggak kelihatan nyambung. Baik, yang ini kita hubungkan ke ground. Oke. Nah, yang ini kita save as. Jadi 2 LED. Nah, 2 LED. Kita inisialisasi lagi. Pin nomor 4. Nomor 4 padam. Nah, yang pin 1 nyala, pin 2 padam, pin 1 LED 1 padam, LED 2 nyala. Oke, save. Habis gitu kita compile lagi. Nah, ini delay-nya 100 ya, biar kelihatan perubahannya lebih cepat karena kita pakai simulasi Proteus. Kita ekspor, compile, proses compile, ditunggu dulu. Nah, ini masih proses compile. Oke, sudah selesai. Nah, coba kita masukkan di sini. Kita save dulu tadi ya. Nah, karena program yang kita gunakan berbeda, nah, kita harus merubahnya juga. Kita arahkan ganti ke akses ini bit 2 LED. Nah, yang ini. Oke. Nah, kita oke. Dan kita jalankan. Nah, nyala, ini padam. Nah, kelihatan ya. Nah, ini nyalanya bergantian. Nah, seperti itu. Sangat mudah sekalian ya, rekan-rekan. Nah, bisa dicoba. Nah, ini kita mencoba dengan mensimulasikannya dengan Proteus kayak gitu. Kalau semisal nanti pengen dicoba ke hardware langsung, silahkan bisa dicoba ke hardware. Nah, oke, baik, saya lanjutkan lagi untuk bahasan berikutnya. Nah, ini tadi sudah kita coba untuk akses 2 LED, nyala kedap-kedip bergantian, bisa ya, tidak ada masalah. Oke. Oh, ini sudah untuk mencoba atau menyimpan program yang kita buat tadi, hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, ini juga perlu kita ketahui modifikasi penamaan nomor pin. Nah, terkadang ketika perintah program yang dibuat sudah panjang,
sudah panjang. Terkadang ketika perintah program yang dibuat sudah panjang dan banyak pin yang digunakan, maka susah untuk mengingat pin nomor berapa yang terhubung dengan komponen-komponen yang digunakan. Maka, oleh karena itu, untuk memudahkan mengingat nomor pin yang digunakan, maka kita bisa mendefinisikan nomor pin dengan penamaan yang mudah diingat. Nah, ada 3 cara nih ya untuk cara penamaan nomor pin, bisa seperti ini. Dengan cara yang pertama, yaitu dengan perintah define namanya apa, terus nomor pin berapa yang kita pakai, gitu. Nomor 2, ini seperti kita membuat sebuah variabel, yaitu bertipe integer, nama variabelnya, terus nomor pin berapa yang kita gunakan. Yang nomor 3 yaitu kita membuat konstanta dengan tipe integer, nama pinnya apa, terus nomor pin yang kita gunakan. Nah, seperti ini contohnya mendeklarasikan pin yang digunakan, caranya dengan perintah tanda tagar define pin LED 1. Nah, berarti pin LED 1 di pin nomor 3 kita namakan pin LED 1 kayak gitu. Ingat ini ketika kita menggunakan cara define tidak perlu ada titik koma di belakangnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua, misalnya kita menamakan pin yang nomor 4 itu dengan pin LED 2 kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi, yang cara nomor 3 yaitu ketika di pin nomor 5 misalnya kita namakan dengan penamaan pin LED 3. Bukan konstanta kayak gitu. Nah, maka bisa cara seperti ini. Apakah namanya harus seperti ini? Tidak, namanya bebas. Seperti kita cuma harus diikuti aturan-aturan seperti kita membuat penamaan sebuah variabel yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, kayak gitu. Nah, ini contohnya atau penerapan penggunaan penamaan nomor pin pada program. Nah, ini pembuatan. Nah, di atas ya kita deklarasikan terlebih dahulu nama-nama yang kita gunakan. Nah, kayak gitu. Terus diinisialisasi, maka nama-nama tersebut itu yang kita panggil. Nanti pasti otomatis akan merujuk ke pin berapa yang dideklarasikan tadi, gitu. Nah, apakah ini sudah pakai nama? Kita men-setupnya menggunakan nama juga. Apakah kalau kita pakai angka nomornya langsung bisa nggak? Bisa, nggak masalah kayak gitu. Ketika ini sudah didefinisikan, di sini tetap pakai nomor-nomor ini juga bisa, tidak masalah. Tapi akan lebih memudahkan bagi kita bahwasanya pin LED 1 nanti sebagai output, nah pin LED 2 juga output. Kalau katakanlah nanti ada tambahan lagi tombol 1, tombol 2 dan seterusnya, maka akan lebih memudahkan kita untuk mengingatnya. Nah, ketika implementasinya di perintah program, maka penamaan-penamaan ini yang bisa kita panggil atau kita gunakan. Nah, mungkin coba ya di sini kita coba define pin LED 1 nomor 3. Oke. Terus LED 2 dengan 4. Nah, baik. LED 1 sudah kita deklarasikan di atas, kemudian kita inisialisasi. Kita masukkan di dalam program. Oke. Baik, coba kita save as, akses 2 bit LED. Modif. Nah, kita modifikasi, maksudnya modifikasi penamaan LED-nya itu. Oke. Coba kita ekspor dan compile. Apakah ada error? Oke,
aman, tidak ada errornya. Done compiling, Pak. Sekarang kita arahkan ke situ ini. Kita arahkan ke modif yang heksanya. Oke. Kita jalankan, apakah tampilannya juga masih normal seperti yang tadi. Ternyata tidak ada masalah, jadi bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Oke. Kita bakal ada lagi pembahasannya. Jadi untuk memudahkan bisa kita menggunakan modifikasi penamaan nomor-nomor pin. Ini berlaku juga untuk yang lainnya, misalnya mengakses tombol, mengakses pin yang terhubung dengan sensor untuk memudahkan kita, misalnya pin sensor suhu 1, pin sensor suhu 2, dan seterusnya. Ini ada tugas, latihan tugas, silakan dicoba mensimulasikannya atau menggunakan hardware langsung dengan rangkaian akses 8 LED. Kalau tadi 1 LED, 2 LED seharusnya dengan adanya contoh tadi lebih mudah dipahami. Coba sekarang dilatih dengan 8 LED langsung. Dengan menyalakan active hide ya, active hide, dan coba dibuat 3 model animasi. Misalnya kedip-kedip langsung semuanya, gantian nyala semua, mati semua, atau nyala separuh, mati separuh, atau bergeser dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan sebagainya, atau geser dari tengah ke samping, atau dari samping ke tengah. Silakan dikreasi sendiri ya. Terus kemudian hasil pembuatan tadi, tugas tadi, mungkin dengan simulasi atau dengan hardware langsung, silakan dibuat sebuah video untuk dikirimkan atau diupload di YouTube, dan silakan nanti diinformasikan ke saya link YouTube-nya untuk kita lihat bersama-sama. Mungkin itu materi akses bit output pada kesempatan kali ini, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan berikutnya, mungkin akses bit untuk input atau pembacaan data input. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.